Perkenankan saya menyampaikan catatan kritis atas rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kemarin tanggal 2 April 2020, rapat paripurna DPR telah menyepakati membawa rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini ke Badan Legislasi atau Balek. Jadi saat ini prosesnya RUU ini sudah ada di Badan Legislasi. Oleh karenanya penting untuk kita memahami apakah istilah Omnibus Law itu. Omnibus Law itu pada dasarnya satu peraturan atau satu undang-undang yang dibuat, yang disusun untuk tujuan merespon atau memberikan solusi terhadap isu besar di sebuah negara. Oleh karenanya di banyak negara Omnibus Law itu diterbitkan selain untuk menyasar isu besar, juga bertujuan untuk merampingkan regulasi seperti sudah beberapa kali dilakukan di Amerika Serikat. Dalam RUU ini, cipta kerja didefinisikan sebagai upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Dengan berdasarkan pemikiran dan dasar itu, maka saya setuju jika pemerintah dan DPR bersepakat untuk menerbitkan Omnibus Law ini dengan tujuan tadi. Namun demikian, masyarakat terutama kelas pekerja, buruh, karyawan, penting untuk berpartisipasi dan dilibatkan dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kenapa? Supaya jaminan hak asasi dan jaminan pekerja yang sudah ada dalam undang-undang saat ini tidak dihapus, tidak dibatasi, bahkan diingkari dalam RUU dan atau dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nanti. Walaupun tidak sempurna, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan produk undang-undang hasil perjuangan kelas pekerja, hasil perjuangan serikat-serikat buruh pasca reformasi 1998. Jadi Undang-Undang 13 tahun 2003 itu bukan hanya satu produk undang-undang yang dibentuk di DPR, melainkan juga proses perjuangan kelas buruh. Sehingga wajar kalau kita lihat Undang-Undang 13 tahun 2003 itu merupakan salah satu undang-undang yang di tingkat Asia pun dianggap dinilai baik menjamin hak-hak pekerja. Bahkan Mahkamah Konstitusi juga sudah mengkoreksi, memperkuat pasal-pasal jaminan hak asasi dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu. Saya bisa kasih contoh. Putusan nomor 012 PUU 1 2003 itu jelas Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apa maknanya? Maknanya MK membatalkan pasal 158 yang menyatakan bahwa bisa di PHK seseorang itu kalau melakukan
kesalahan berat. Nah, di undang-undang sendiri tidak disebut definisi dan pengertian kesalahan berat itu. Maka diajukanlah permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan oleh MK. Jadi kesalahan berat ini pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu merujuk kepada surat edaran Kementerian Tenaga Kerja tanggal 7 Januari 2005. Isinya adalah baru bisa buruh pekerja itu di PHK kalau setelah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau apabila ditahan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, maka itu berlaku ketentuan pasal 160 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebelum itu kesalahan berat itu didefinisikan mau-maunya pengusaha aja itu. Ini merupakan perjuangan dari kelas buruh dan juga kelas pekerja. Saya tadi sampaikan Omnibus Law itu adalah salah satunya adalah merampingkan yang namanya regulasi yang sudah ada, dirampingkan. Kalau dilihat dari sejarahnya, Undang-Undang 13 tahun 2003 ini juga dibentuk untuk merampingkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, yang diterbitkan sebelum reformasi 1998. Coba cek, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mencabut undang-undang yang belum mencerminkan semangat reformasi di Republik ini. Apa itu? Undang-Undang 25 tahun 97 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, Undang-Undang nomor 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing, Undang-Undang nomor 21 tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan. Kalau dilihat dari aspek penyederhanaan, Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sudah bisa juga disebut satu produk yang menyederhanakan produk perundang-undangan sebelumnya. Jadi kalau mau disederhanakan, isi dan materi Undang-Undang 13 tahun 2003 terkait dengan jaminan hak asasi itu yang mau disederhanakan apalagi? Saya berpendapat solusinya adalah memindahkan katalog hak asasi manusia, memindahkan kebebasan dasar dan hak fundamental yang sudah ada dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu dipindahkan, ditransfer, diadopsi ke dalam RUU Omnibus Cipta Kerja. Tidak boleh dikurangi. Nah, pasal-pasal apa sebenarnya yang menjadi perhatian, yang menjadi kekhawatiran? Pasal yang bisa kita bilang pasal ancaman terhadap jaminan hak, terhadap kondisi dan situasi kerja buruh, terhadap suatu cita kaum buruh dapat hidup sejahtera. Kita bisa baca dalam draft sebelumnya. Sejumlah pasal itu yang masuk dalam draft RUU itu mengkhawatirkan. Ambil contoh, dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja, ya, redaksinya punya akibat memperpanjang jam kerja dan lembur. Lalu terkait isu penetapan upah minimum yang rendah, termasuk kekhawatiran terkait dengan pemangkasan kewenangan serikat pekerja. Jadi ini yang dibahas dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Ada yang disebut dengan istilah penerapan sistem upah per jam. Dengan rumusan ini maka pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upah yang diterima akan berada di bawah upah minimum. Ini yang ditolak.
Contoh lain, dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja diperkenalkan istilah baru yang namanya tunjangan PHK yang mencapai 6 bulan. Rumusan dalam draft RUU ini dikhawatirkan tunjangan PHK ini akan menghapus, menghilangkan apa yang menjadi hak dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Apa itu? Hak atas pesangon. Itu yang ditolak. Pasal-pasal itulah yang dinilai mereduksi hak buruh yang sudah ada. Oleh karenanya, dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, sebaiknya yang dilakukan adalah mentransfer dulu, memindahkan dulu pasal-pasal mengenai jaminan hak, katalog hak asasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dipindahkan saja dulu ke RUU Omnibus Law. Jangan malah dikurangi apalagi dihapus. Saya bisa kasih contoh. Dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, jelas diatur jaminan hak pekerja buruh perempuan di pasal 82 dan pasal 83. Saya bacakan. Pasal 82 ayat 1. Pekerja buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Ayat 2. Pekerja buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Sekarang kita baca di RUU Omnibus Law ini. Tidak diatur. Itu salah satu alasan kenapa RUU ini mencemaskan